Sebelumnya kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin faham jalan menuju Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil akibah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jumil anbiya wal mursalin wal qani ajma'in thumma ila arwahi arba'il a'immatil mujtahidin mughalidin fid din ulama amilin fuqaha muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin ajma'in annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Wa in tuti' aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat dan telah sempurnalah kalimatu rabbika firman Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu sidqan kebenarannya wa adlan dan keadilannya. La mubaddila li kalimatihi tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Wa huwas samiul alim sungguhnya Allah zat yang maha mendengar, al-alim zat yang maha mengetahui. Wa in tuti' aktsar man fil ardi, udah dapat ayatnya? Udah? Wa in tuti' aktsar man fil ardi wa in tuti' dan jika kamu mengikuti aktsar man fil ardi kebanyakan mayoritas orang fil ardi yang ada di atas muka bumi ini yudilluka mereka akan menyesatkanmu ansabilillah dari jalannya Allah. In yattabi'una illa dhann yattabi'una tidaklah mereka mengikuti illa dhann kecuali persangkaan wa inhum illa yakhrusun dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang membuat yakhrusun, membuat kebohongan, hanya berbuat kebohongan. Inna rabbaka sungguhnya Tuhanmu huwa a'lam dialah yang paling tahu man yadhillu an sabilih orang-orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu dan dia tentu saja juga mengetahui bil muhtadin siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gitu ya. Jadi Allah ngasih tahu kepada kita bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk. Allah membagi tahu juga kepada kita untuk kita jangan ikuti mayoritas penduduk bumi. Jangan ngikutin arusnya mayoritas penduduk bumi. Mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah. Sebelum itu, yuk biar lebih berkah ayatnya bagi yang tidak sedang berhalangan, kita baca dulu ayat ini, 3 ayat ini. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita keberkahan. Semoga Allah SWT berikan kepada kita rahmatnya, karunia-Nya, menjadikan kita selalu menjadi hamba-hamba yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim.
Wa in tuti' akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, karena semua ucapan Nabi adalah merupakan bagian dari ucapannya Allah. Kata Allah terhadap Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan satu ucapan, mengatakan satu perkataan, melafadzkan satu perkataan, kecuali merupakan wahyu dari Tuhannya. Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berucap dari hawa nafsunya. Semua ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyebutkan bahwasanya kalimat-kalimat Tuhanmu, ucapan-ucapan firman Tuhanmu itu tamat sempurna. Sempurna. Maka tidak ada ceritanya orang sampai dengan zaman kapanpun mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah tidak sesuai dengan zaman. Sering dengar gak istilah gitu? Pernah dengar gak orang-orang mengatakan seperti itu? Ini Al-Quran udah gak bisa dipakai lagi nih. Tapi Al-Quran bilang kayak begini, oh itu untuk zamannya Nabi aja, sekarang udah gak pas lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini nih, gitu ya, nauzubillah min dzalik. Apalagi kalau kemudian bahasanya lebih daripada itu. Jangan mau dibodohin sama ayat Al-Quran. Jangan mau dibohongi sama ayat Al-Quran. Waduh, itu bahaya sekali tuh. Itu kata-kata dapat menghilangkan keimanan seseorang bagi yang mengucapkannya. Dah keluar dari batasan muslim. Mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Gitu ya. Al-Quran sudah tidak sesuai lagi untuk zaman sekarang, berarti ia mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Firman Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah tepat sesuai dengan keadaan-keadaannya. Enggak mungkin ada salahnya. Kalau ada salahnya, yang salah bukan Qur'annya, yang salah otakmu mikirnya. Kan begitu ya? Yang salah cara berpikirnya. Itu yang salah. Bukan Al-Quran yang harus menyesuaikan dengan adat. Akan tetapi justru adatlah yang harus menyesuaikan dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran harus menyesuaikan sama ilmu pengetahuan. Akan tetapi ilmu pengetahuan yang pastilah sejalan dengan Al-Quran. Kalau ilmu pengetahuan mengatakan sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran, berarti yang menemukan ilmu pengetahuan tersebut belum ketemu kebenaran. Al-Quran bilang bumi datar, padahal bumi bulat. Katanya gitu. Wal ardi wa ma tahaha. Gitu ya. Gimana ayatnya? Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Terus wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi beserta hamparannya. Tuh katanya hamparan, berarti datar. Siapa bilang? Ya kelihatannya datar. Nah, kita hidup kan berasa enggak kalau kita lagi berada di tempat yang miring? Kan enggak gitu ya. Tapi bahwa dianya sebenarnya adalah bulat, cuman kan besar. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, kalau kemudian dia bilang sesuatu yang bertentangan sama Al-Quran, mengatakan sesuatu yang bertentangan sama sains misalnya, sama ilmu pengetahuan misalnya, maka nggak mungkin pernah bertentangan faktanya. Itu penemu-penemunya aja yang belum menemukan kebenarannya. Semua yang disampaikan Allah, bahkan yang disampaikan Nabi Muhammad udah pasti benernya kok. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini Nabi Muhammad alaihissalam bilang, katanya Nabi,
Kalau ada air nih, saya punya misalnya kejatuhan lalat. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, lalatnya tenggelamin. Sebab dia pasti kan lalat kalau masuk ke air pasti akan tenggelam ke salah satu sayapnya. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, irmisu, tenggelamin semuanya, tenggelamin sayap satunya lagi. Kemudian buang, baru kemudian airnya minum. Fa innahu la yadurruk. Kalau mau minum ya. Kalau mau minum. Kalau mau buang aja juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman maksudnya kalau kamu minum, di Arab kan masalahnya air sedikit. Maksudnya apalagi kalau ketemu misalnya di gurun pasir, air udah lagi disayang-sayang gitu ya. Atau ibu-ibu lagi bepergian misalnya gitu, lagi perjalanan, air nggak lagi banyak, cuman sisa sedikit aja airnya gitu ya. Tiba-tiba udahlah tinggal sedikit, kejatuhan lalat pula gitu. Kan ngeselin tuh. Ya Allah, ini gimana nih modelnya? Habis itu karena dia belum sempat belajar les berenang, habis itu dia mati di situ. Ya Allah, ini gimana nih modelnya nih? Nah ini teman-teman sekalian, Nabi ajarin kalau kamu mau minum tuh air, bukan berarti wajib minum. Kalau nggak mau minum nggak apa-apa juga, buang silahkan. Tapi kalau kamu mau minum, itu bakteri, itu penyakit, itu kan segala macam nih. Kata Nabi Muhammad, lelepin dia, buat ditenggelam. Maksudnya masukin sekalian tuh. Fa inna fi ihda janahihi da wa fil akhir dawa. Kata Nabi, karena di satu sayapnya ada penyakit, di sayapnya yang lain terdapat obatnya. Itu Nabi kalau bukan hamba wahyu tahu dari mana coba? Kalau bukan hamba wahyu tahu dari mana? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, zaman itu emang udah ada laboratorium gitu ya. Kebayang Sayyidina Abu Bakar mau tahu istrinya hamil apa enggak, nyari prodia. Enggak ada gitu loh di zaman tersebut. Tapi Nabi udah bagi tahu, udah kasih tahu kepada kita sekalian. Katanya Nabi Muhammad, fi ihda janahihi da wa fil akhar dawa. Di satu sayapnya ada penyakit, di sayapnya yang lain terdapat obat. Oh, diselidikin sama orang-orang ratusan tahun sesudah Nabi Muhammad wafat. Sesudah Nabi Muhammad wafat, diselidikin sama orang-orang kebenaran ucapannya Nabi Muhammad. Dicari. Adakah benar di satu sayap ada penyakit, di satu sayap ada obat? Oh enggak, ternyata dua-duanya sama-sama berpenyakit. Jadi mau tenggelam dia di kanan ataupun di kiri sama-sama berpenyakit. Oh gitu, salah dong ucapan Nabi. Oh enggak mungkin salah, selidikinya yang benar. Kan gitu ya, selidikin lagi, benar ternyata kayak gitu. Dua-duanya ada penyakit. Oh, tapi coba tenggelamin, kita liatin airnya. Iya berpenyakit. Tenggelamin sebelahnya, kita liatin airnya sudah sembuh dari penyakitnya. Wah subhanallah, kok bisa begitu? Ya, ternyata penyakit sayap kanan disembuhkan dengan penyakit sayap kiri. Sehingga dia mau tenggelam di kanan ataupun di kiri sama aja, obatnya adalah penyakit yang ada di sayap sebelahnya. Jadi sayap si sayap A kemudian kalau kena air gitu ya, dia berpenyakit, tapi sembuhnya penyakit tersebut adalah dengan masuknya sayap B. Subhanallah. Benar nggak benar ucapannya Nabi? Benar semuanya. Subhanallah. Nabi ngomong segala macam semuanya benar. Sunnahnya Nabi aja semuanya benar. Karena yang ngatur sunnahnya Nabi, dia juga yang sudah menciptakan tubuh manusia. Karenanya nggak mungkin salah. Nabi itu teman-teman sekalian ngajarin kita tidur miring kanan, miring kanan. Malah Nabi itu ngajarin kita kalau tidur itu taruhin tangan nih di pipi, gitu ya. Cara tidurnya Nabi Muhammad alaihissalam, miring kanan, ngadep ke arah kiblat, gitu. Dokter manapun deh, nggak harus nyari dokter muslim. Tanyain cara tidur paling bagus buat anggota tubuh. Cara tidur paling bagus buat anggota tubuh gimana caranya gitu. Telentang bagus apa enggak? Oh nggak bagus katanya telentang. Biasanya kalau orang telentang tidurnya suka
bersuara. Makanya kalau lagi ada suaminya ngorok, iniin aja, dimiringin. Emang kalau miringin berhenti sebentar. Terus lanjut lagi. Terus kalau miring terus gimana mau berhentiinnya? Gitu ya. Jadi teman-teman sikut sekalian saya muliakan, telentang nggak bagus gitu. Telungkup, Allah tambah lebih nggak bagus buat pernafasan, nggak bagus buat fungsi-fungsi organ tubuh. Miring kiri, oh nggak bagus. Dia neken apaan nggak tahu yang ada di sini sehingga membuat dia nggak lancar. Ininya apa segala macam. Oh, paling bagus miring kanan. Sama aja. Udah aja deh. Kamu nggak perlu menyelidiki satu demi satu sunnahnya Nabi. Cukup pelajari dan amalkan. Kamu akan mendapati semua sunnahnya Nabi sesuai dengan cara hidup yang paling sehat, cara hidup yang paling baik, cara hidup yang akan membuat orang yang melakukannya bahagia hidupnya dunia hingga akhirat. Gitu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Udah sempurna kok firman Allah Subhanahu wa taala, semuanya udah sempurna. La mubaddila li kalimati. Enggak ada yang bisa merubah kalimat-kalimatnya Allah. Enggak ada yang bisa merubah. Enggak ada yang bisa, jangan kata merubah, membuat yang seperti Al-Qur'an. Satu ayat aja enggak bisa kok. Enggak ada. Udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala semuanya seperti itu. Udah tinggal dipercayain aja. Gitu ya. Dipercayain, diamalkan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa in tuti aktsar man fil ardi, jika kamu mengikuti kebanyakan orang fil ardi yang ada di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, akan menyesatkanmu dari jalannya Allah. Maksudnya gimana? Coba aja ikutin jalannya orang. Kita pergi keluar nih ke jalanan. Kebanyakan orang pakai apa, kamu ikut pakai pakaiannya mereka. Salah apa benar? Salah. Kamu pergi deh ke Bali, ke pantai di Bali, terus mau ikutan yang orang-orang pakai di sana. Kira-kira benar apa nggak benar? Pergi ke Amerika, pergi ke kebanyakan ya, bukan berarti semua, kebanyakan, aksar, kebanyakan. Tapi kalau misalnya kita pergi ke Saudi Arabia, ustazah kan perempuannya pada tutup-tutup. Kalau kita ikutin kan benar. Iya benar. Itu kan makanya di sini bahasanya aksar, kebanyakannya. Kalau kamu ikutin mayoritas. Ini negeri-negeri orang yang perempuannya menutup aurat berapa banyak? Berapa persen dari keseluruhan penduduk bumi ini? Kan begitu ya? Kebanyakan penduduk bumi ya. Kebanyakan bukan kebanyakan musliminnya, bukan kebanyakan muslimahnya, bukan. Kalau masalahnya dengan orang Islam, insya Allah katanya Nabi Muhammad alaihissalam, inna ummati lan yajtami ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat dalam kebatilan, dalam kesesatan. Insya Allah mayoritasnya orang Islam berada dalam Islam yang benar. Mayoritasnya orang Islam akan selalu berada dalam Islam yang benar. Tapi mayoritasnya penduduk bumi, saudariku sekalian, Islam tidak akan pernah menjadi agama mayoritas penduduk bumi ini. Tidak akan pernah. Nggak akan pernah. Ini zaman sekarang, mayoritas penduduk bumi ini agamanya apa? Nasrani, teman-teman. Halo? Kalau mayoritas Indonesia agamanya apa? Islam. Oh iya, kalau Islam, alhamdulillah nih makanya. Alhamdulillah. Indonesia ini adalah negeri Islam terbesar di seluruh dunia. Ini kita mewakili loh ini. Kita nih jadi duta-duta Islam di atas penjuru bumi ini ya. Orang kalau melihat Islam, melihat di Indonesia, karena Indonesia adalah negeri Islam yang terbesar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi bahwasanya di seluruh penjuru bumi ini, dari sejak zamannya Nabi sampai
sampai ke zaman sekarang ini, Islam tidak akan pernah menjadi agama mayoritas penduduk dunia, nggak akan. Karena Allah udah bilang kayak begitu. Wa in tuti' aktsar man fil ard yudilluka an sabilillah. Yudilluka an sabilillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, iyattabi'una illa dhann. Kata Allah Subhanahu wa taala, iyattabi'una illa dhann, mereka mengikuti hanyalah persangkaan. Orang penduduk bumi ini menyangka doang. Nyangkain kalau punya uang bahagia. Nyangkain. Dan orang-orang semua percaya. Nyangkain kalau mukanya cakep bahagia. Nyangkain. Dan semua orang percaya. Sampai iklan-iklan tuh, kalau bikin mukanya orang hitam gitu ya, mukanya pasti cemberut. Tambah putih, tambah bagus, tambah senyum. Sepertinya putihnya wajah seseorang erat kaitannya dengan kebahagiaan. Padahal emangnya gitu? Nggak ada. Coba diingetin. Bener nggak? Bener kan? Teman-teman sekalian, orang penduduk bumi ini nih, penduduk dunia ini bilang kalau orang punya banyak harta bahagia, gitu. Kayaknya tuh ngelihat orang yang nggak punya banyak harta tuh nggak bahagia gitu. Dan orang sedunia percaya itu. Orang sedunia menganggap bahwa yang namanya kesuksesan adalah memiliki banyak harta. Kan gitu ya? Dan kesuksesan adalah kebahagiaan. Emangnya gitu? Orang seluruh dunia percaya itu loh teman-teman saudaraku sekalian. Ini yang katanya Allah, in yattabi'una illa dhann. Mereka tuh cuma ngikutin persangkaan doang. Memangnya begitu? Enggak. Pernah ketemu nggak orang miskin tapi bahagia? Banyak. Pernah ketemu nggak orang kaya tapi depresi? Banyak. Itu maksudnya in yattabi'una illa dhann. Mereka tuh nggak ngikutin kebenaran, mereka cuman mengikuti persangkaan. Maka jangan percaya apa yang disebutkan sama orang. Kamu harus benar-benar mempelajarinya sehingga kamu mendapatkan kenyataannya. Kenyataannya yang sebenarnya yang dari mana ya Allah? Tuh Allah bilang di ayat sebelumnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Yang sidik, yang benar, yang Quran, yang hadis Nabi Muhammad alaihissalam. Yang dibawa menabi itu udah pasti benernya. Tapi kalau persangkaannya orang, kamu kalau mau ikutin pasti bakal tersesat. Begitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, zamannya Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi, itu berganti-ganti dia ikutin pendeta-pendeta di zaman itu ya, zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Itu tuh udah nggak lagi tersisa ulama-ulama Nasrani yang benar. Kalau sekarang ya habis, udah dari zaman kapan tahu. Makanya orang, mohon maaf, orang Nasrani itu kalau ditanyakan kitab sucinya mereka punya banyak versi. Punya banyak versi karena mereka udah rubah-rubah tuh. Begitu kan? Ngikutin ulamanya aja, ulama Nasrani, kamu tersesat. Gimana ngikutin preman-premannya? Ikutin ulamanya aja kamu tersesat. Kan begitu tuh. Tapi kalau dalam Islam ini kan gitu ya, ngikutin ulamanya, kamu akan mendapatkan petunjuk. Ngikutin orang-orang solehnya, kamu akan mendapatkan petunjuk. Ngikutin sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kamu akan mendapatkan petunjuk. Ngikutin keluarga Nabi Muhammad, kamu akan mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Ngikutin kebaikannya umat Islam, begitu insya Allah mendapatkan petunjuk. Tapi kalau kebanyakan penduduk bumi ini sudah berada dalam keadaan tersesat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua umat manusia ini kan umatnya ini ada jutaan, gitu ya. Dan semua umat manusia ini yang hidup di zaman-zaman sekarang ini, gitu ya, itu kan semuanya Bani Adam, benar kan? Keturunannya Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya Sayyidah Hawa, gitu ya.
Jadi kalau ada orang perempuan yang nggak wajib pakai jilbab, ketemu di jalan-jalanan nggak apa-apa, itu Siti Hawa. Jadi Siti Hawa kalau turun lagi ke atas muka bumi nih, sekarang nih, dia nggak wajib pakai jilbab, semua cucunya dia. Ini nggak nyambung. Nyambung nggak sih ini? Nyambung ya ini ya. Yang kesian Nabi Adam, nggak boleh kawin sama siapapun. Semua cucunya Nabi Adam. Kan orang nggak boleh kawin sama cucunya. Jadi itu Siti Hawa tuh tidak tergantikan. Dia adalah satu-satunya bagi Nabi Adam. Karena semuanya adalah anak cucunya. Kan gitu ya. Jadi bilang sama suaminya, "Bang, jadikan aku seperti Siti Hawa bagi Nabi Adam untukmu." Tidak terduakan, nggak ada, semua anak cucunya. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, kelak di hari akhirat. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, hari itu ada orang-orang yang mati dalam keadaan kecil, mati masih muda-muda, rambut mereka segera beruban. Kapan itu? Kapan itu? Nabi Muhammad bercerita, itu adalah saat nanti ketika di hari akhirat ada masanya. Allah berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam, khud min dzurriyyati." Wahai Adam, ambillah dari anak keturunanmu satu di antara 1000 ke dalam surga. Satu di antara 1000 ke dalam surga. Jadi ini dari setiap 1000, satu doang yang masuk surga, 999-nya ke dalam neraka. Gimana nggak kaget tuh semua umat manusia? Langsung mereka pada teriak ketakutan, sampai kemudian membuat yang asalnya meninggal dalam keadaan muda, rambutnya pada hitam, langsung pada beruban, kata Allah. Yaj'alul wildana syiba. Hari itu Allah akan menjadikan yang rambutnya pada hitam-hitam sekalipun langsung pada beruban ketika mendengarkan firman Allah seperti itu kepada Nabi Adam. Nah, jadi kebanyakannya manusia ini memang berada dalam keadaan sesat, dalam keadaan salah, gitu ya. Wah, kalau gitu gimana dong saya? Ya alhamdulillah Allah bagi kepada kita hidayah. Wah, Allah kok nggak kesian ya sama hamba-hambanya? Itu biarkan jadi keputusan Allah. Kamu nggak usah repot-repot. Takutnya kalau kamu menganggap bahwa Allah zalim, Allah begini, Allah begitu, takutnya karena kecerewetan kamu diambil juga termasuk diantara mereka. Ya Allah, kesiannya tuh ya Allah, kesiannya tuh ya Allah. Oh, kamu ya nggak ngerti syukur, beres. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bukan berarti aktsar man fil ardi itu harus kita perangi, Enggak, bukan berarti harus kita perangi. Allah cuma lagi kasih tahu bahwa mayoritasnya penduduk bumi ini itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kita harus perangi semuanya. Nih ya, orang-orang itu terbagi menjadi 4. Coba nih kita liatin di sekeliling kita. Semua orang pasti terbagi menjadi 4 ini. Itu cara kita ngadepin tiap orang. Yang pertama, ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membenarkan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan iman yang menetap dalam hatinya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ini yang di sini wajah-wajahnya, ini kelompok pertama insyaallah. Amin. Kok senyum-senyum nggak percaya diri gitu? Jangan gitu ya. Karena kalau saya pikir-pikirin, dari semua orang nih jam-jam kayak begini, sore-sore gini paling enak nih ngeteh sama makan pisang goreng. Ada yang ngebakso nih enak ya, ngemie gitu ya, pakai cabai rawit ya. Kalau kemudian ada di sini, di tempat yang mulia seperti ini, di depan kita ada Al-Quran seperti ini, lagi mempelajari firman-firmannya, apa namanya kalau bukan hidayah dari Allah? Apa namanya kalau bukan tanda cinta dari Allah? Apa namanya kalau bukan karena Allah menginginkanmu sebagai kelompok pertama orang-orang yang beriman, beribadah, menempuh jalan menuju kebaikan-kebaikan?
Insya Allah. Ini surganya nih lagi dideketin. Mudah-mudahan abis gini nggak menjauh lagi dari surga. Amin. Gitu ya. Itu kelompok pertama. Nah, orang-orang yang seperti ini membantu dalam kebaikan, kita harus berteman sama mereka-mereka ini. Makanya kalau mau cari teman yang benar, jangan nyarinya di pasar. Kalau mau cari temannya, bukan berarti nggak ada di pasar, ya bukan. Tapi jangan nyarinya di pasar, kemungkinan ketemunya kan sedikit, begitu ya. Tapi kalau mau cari teman, carilah di majelis-majelis ilmu, carilah di tempat-tempat ibadah. Nah, itu akan ketemu orang-orang yang memang sedang menempuh jalan menuju kepada perbaikan hidup. Nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, ada kelompok pertama nih. Nah, itu juga berkelompok-kelompok nanti. Ada yang alim, ada yang masih lagi belajar, ada yang walaupun ada yang cuma jadi pendengar, begitu kan ya. Yang belajar juga macam-macam. Ada yang sekali disampaikan langsung melekat di pikiran. Ada yang bertahan sehari. Ada yang bertahannya selama di majelis. Begitu nyampe di pintu, tadi Ustaz ngomong apa sih? Udah. Gitu ya, masing-masing ada kelompok-kelompok yang sangat-sangat banyak, begitu kan ya. Ada yang cuman perlu didengar sekali, udah paham dan sudah mengamalkan. Ada yang kayak begitu. Ada yang perlu 2, 3, 4 kali. Jangan sampai seperti himar. At-tikrar yu'allimul himar. Pengulangan mengajarkan kepada keledai, gitu ya. Dan kebanyakannya kayak begitu takutnya ya. Gitu kan, kalau diajarin mesti diulang gitu. Makanya saya nggak apa-apa kalau ngulang-ngulangin, karena kan teman-teman suka kayak gitu. Ingat gak cerita ini? Yang mana ya? Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Kapan taunya? Dulu belum pernah dengar, abis itu pernah dengar terus lupa. Gitu ya. Ya Allah. Gitu. Jadi yang pertama, orang beriman hatinya tenang dengan keimanan, tidak pernah ragu-ragu, sungguh-sungguh dengan keimanannya mengerjakan keimanannya tersebut. Sholat, ibadah, zakat, puasa, sedekah, semua dikerjain. Berusaha untuk mengerjakannya dengan baik. Mereka adalah kelompok dari umat Islam. Kelompok kedua, ada orang-orang nih, gitu ya, beriman, tapi imannya tidur. Tahu iman tidur nggak? Tahu iman tidur kan? Itu si iman lagi tidur. Imannya tidur. Maksudnya tidak bergerak untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kalau ditanyain kamu beriman, oh iya beriman, gitu kan? Tuhannya siapa? Allah. Nabinya Nabi Muhammad, gitu ya. Tapi kalau lagi ini pilkada misalnya begitu ya, dipilihnya yang non Muslim. Gitu, menganggap iman nggak ada urusan lah, gitu kan. Kalau datang waktu sholat, ntar aja deh, ntar. Kalau dibilangin kamu kenapa nggak pakai jilbab gitu, kalau udah haji. Masih mending kalau udah haji gitu ya. Ada yang gini, ntar kalau seluruh rambut saya beruban, ya Allah. Padahal yang namanya jilbab tuh menutup keindahan, bukan menutup aib. Ada orang yang pakai jilbabnya untuk menutup aib, karena rambutnya udah putih semua, udah beruban semua, nutupin aib itu mah, nutupin kekurangan. Begitu ya. Jadi imannya iman yang tidur. Nah, yang seperti ini kita perlu berdakwah kepada mereka. Kita perlu ngajak sama mereka membangunkan tidurnya tersebut. Kalau diajak dibangunin, kan namanya kan kita bangunin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau dibangunin nggak bangun juga, itu namanya bukan tidur, tapi mati. Seremnya, gitu ya. Lah terus kalau misalnya kita udah bangunin nggak bangun-bangun, Ustazah gimana tuh? Tinggalin aja, kecuali jika dia adalah orang yang sangat berpengaruh dalam hidupmu. Jangan pernah putus asa. Tapi selagi itu nggak terlalu terpengaruh dalam hidupmu, tinggalin aja. Sisanya kamu hanya perlu berdoa. Kalau orang tersebut nggak kena mengena sama kita, misalnya kayak ya sekedar teman,
tetangga, begitu ya, yang kamu tidak akan dihisab karenanya. Tapi kalau orang tersebut adalah orang tuamu, anakmu, saudaramu, kakak adikmu, maksud saya dengan saudara ini ya, atau pasangan hidupmu, jangan putus asa. Jangan putus asa, terus aja bersama dengan doa kita tetap harus berusaha untuk mengajak mereka pada jalan-jalan kebaikan. Gitu. Itu yang nomor 2. Ini kita lihatin nih yang nomor 1 sama nomor 2 banyakan mana? Banyakan nomor 2 kan? Itu padahal baru nomor 2 tuh. Nomor 2. Yang nomor 3, teman-teman sekalian saya muliakan, nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak beriman. Mau yang ada agamanya Islam atau yang sekalian agamanya nggak Islam. Mau nggak berimannya itu memang bener-bener nggak beriman, nggak percaya gitu. Maksudnya agamanya lain, mempercayai Tuhan lain selain Allah. Atau yang memang tulisannya sih Islam agamanya, tapi kalau ditanya tentang Islam nggak percaya gitu. Ya Allah, dan itu banyak banget di atas muka bumi ini. Teman-teman saudaraku sekalian, mudah-mudahan di Indonesia nggak banyak, gitu ya. Tapi di atas muka bumi ini banyak banget loh orang kayak begitu. Orang kayak begitu gitu. Saudaraku sekalian, saya waktu ke Uzbekistan beberapa waktu yang lalu, itu teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, di sana mayoritasnya orang beragama Islam, mayoritasnya. Tapi mereka ngelihat orang sholat aja aneh loh. Beneran ini, beneran. Teman-teman saudaraku sekalian, di bandaranya, saya pernah sampai di bandara-bandara dari negeri-negeri yang non-muslim. Tapi walaupun negeri non-muslim sekalipun, negeri kafir sekalipun, di bandaranya selalu ada tempat untuk ibadah, tempat sholat. Di Uzbekistan mayoritas muslim, tapi di bandaranya nggak ada tempat sholat. Nggak ada tempat sholat. Dan itu yang ajaib nih, guide kita tuh, dia muslim. Dan dia secara terang-terangan aja, saya nggak praktekin Islam saya. Dia bilang gitu, saya muslim tapi saya nggak praktek. Maksudnya saya muslim tapi saya nggak sholat. Pede lagi ngomong kayak begitu. Kita ada nggak yang pede kayak begitu? Nggak pernah saya ketemu orang di Indonesia kenalan langsung yang disebutnya adalah bahwa saya muslim tapi saya nggak sholat loh. Saya muslim tapi saya nggak puasa. Gitu ya, aneh banget kan. Dia bilang begitu, saya muslim tapi saya nggak praktek Islam. Gitu. Abis itu teman-teman sekalian, satu hari dia karena ngelihat kita sholat setiap waktu gitu ya, ibadah gitu kan, mana-mana doa, baca Fatihah, ini itu apa segala macam. Dia menghormati itu, dia mengagumi itu, meskipun menganggap bahwa ya itu kayaknya jauh banget lah saya kayak begitu, kayak gitu. Satu hari kita lagi doa di makomnya Imam Bukhari pada awal pergantian awal tahun. Kita lagi doa-doa gitu, dia datang kemudian berhentiin kita doa. Kita kirain ngapain? Terus dia ngomong kayak begini, please doain ibu saya. Oh bagus nih gitu kan. Oke, saya tanya, kamu minta didoain ibunya biar kenapa? Biar sehat, biar panjang umur, biar selalu diberi kemudahan dalam hidup. Oh iya, gitu ya. Bapak kamu juga enggak gitu? Maksudnya doain buat bapak kamu juga. Enggak usah, bapak saya udah mati. Ya. Kita tuh sampai ya ampun. Jadi dikirain kalau udah mati tuh mati gitu aja. Kayak bangkai gitu, padahal muslim. Teman-teman sekalian, waktu saya lagi haji. Teman-teman sekalian, panggilan haji atau buat perempuan haja itu artinya adalah orang yang sedang mengerjakan haji. Maka kalau saya tanya nih, kalau ngelihat istilah orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, ini di antara sini ada yang hajah bukan? Ada yang hajah nggak di sini? Nggak ada. Ada yang lagi haji di sini? Ada yang lagi haji di sini? Ada nggak yang lagi haji di sini? Nggak ada. Jadi tuh panggilan hajah adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah haji. Makanya saya kalau apa-apa kan, Ustazah Hajah Halimah, nggak usah pakai hajah, saya bilang. Emang Ustazah nggak pernah haji? Pernah haji, tapi sekarang saya lagi nggak haji. Kesalahan istilah tuh, salah kaprah di masyarakat. Tapi Ustazah di sananya aja dipanggilnya hajah. Nah kalau lagi di sana kan malah lagi haji. Kenapa orang di Indonesia senang dipanggil hajah pulang dari haji? Karena mereka selama di sana dipanggilnya hajah.
Dia bilang, saya di Mekah aja dipanggilnya hajah. Kenapa waktu di Indonesia saya nggak dipanggil hajah? Gitu. Lah waktu kamu di Mekah emang kamu lagi haji kan? Waktu pulang udah nggak haji lagi, jadi ngapain dipanggil hajah? Gimana coba? Jangan mau panggil hajah. Bilang enggak, saya nggak lagi haji gitu. Udah jadi istilah Ustazah. Ya udahlah, kita maafkan saja ya. Kita maafkan aja. Jadi yang udah haji, kemudian orang nggak ada yang panggil dia hajah gitu, nggak apa-apa. Ibu pernah dengar nggak istilah Habib Haji Umar bin Hafid? Haji Habib Umar bin Hafid, nggak pernah. Nggak ada istilahnya tuh, nggak ada. Semua syekh-syekh tuh nggak ada yang dipanggil haji. Emang mereka belum ada yang haji? Semuanya udah pernah haji tiap tahun malahan, tapi nggak pakai tuh gitu. Karena memang itu istilah yang salah sebenarnya untuk dipanggil haji. Di Indonesia aja ya, ada Ustazah Hajjah. Oh, apalagi saya panjang nih, Ustazah Hajjah Syarifah Halimah Alidrus. Dah, seremnya. Jadi gitu ya, almarhumah. Iya, diganti aja ya hajahnya dengan almarhumah, mau gak? Baik, teman-teman sekalian, saya waktu haji ada seorang ngasih kilmah, ngasih ceramah, laki-laki ya, di tendanya laki-laki. Dia ceritain, dia bilang, ya Allah serem sama orang zaman sekarang. Dia bilang ada yang haji. Dia lagi ngobrol-ngobrol sama temennya, sesama orang yang pergi haji nih, sama orang yang pergi haji. Terus dia bilang kayak begini, tahu nggak? Masa dia cerita katanya kita habis meninggal dunia nih ada alam kubur. Lucu. Dia bilang saya dengar percakapan seperti itu dari orang yang sedang haji. Lah ngapain lu haji kalau nggak percaya sama akhirat? Gitu kan? Dia tuh mengetawain urusan bahwa dia bilang kok ada zaman sekarang orang percaya sama ucapan bahwa abis mati tuh ada alam kubur katanya gitu. Dan dia mengetawakan itu gitu. Ya Allah, seremnya nggak beriman. Jadi teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, ini ya yang nggak beriman yang kategori nomor 3 tuh bisa jadi tulisan agamanya Islam gitu, tapi dia nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada hari akhir gitu kan, atau yang sekalian percayanya sama yang selain Allah, percaya bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, begitu kan, percaya bahwa Uzair adalah anak Tuhan, orang Yahudi kan, percaya bahwa Bunda Maria adalah istri Tuhan, gitu ya. Nah yang seperti itu kan berkeyakinan dengan keyakinan yang salah, sebab Nabi Isa adalah manusia, adalah seorang nabi. Nah itu mau yang kayak begitu atau yang kayak begitu, ini masih kategori yang nomor 3. Jika mereka tidak memusuhi umat Islam. Kita punya tetangga orang non muslim, kita punya tetangga orang Buddha, kita punya tetangga orang Kristen misalnya kayak begitu. Tapi dia nggak musuhin kita. Kalau yang pertama tadi kita mesti temenan sama orang yang kayak begitu ya. Kita nyari teman, kita nyari sahabat, mesti yang pertama tadi itu. Orang yang beriman dan imannya bangun, imannya sadar, imannya terjaga, dan dia kerjain semua muqtadal iman, semua dari yang berkaitan sama keimanannya, sholatnya, ibadahnya, auratnya, apa semuanya, berusaha untuk menjalankan sesuai dengan keimanan. Yang kedua, orang yang beriman, percaya adanya Allah, percaya dengan Rasulullah SAW, percaya dengan kebenarannya Nabi, cuman males aja gitu. Males, kayaknya suruh ibadah, udah ntar aja deh, kayak gitu ya, tapi percaya sama akhirat. Nah yang kayak begituan kita mesti ajakin untuk berbuat kebaikan selagi memungkinkan, jika kamunya tidak kebawa-bawa gitu. Kalau kemudian berdakwah malah bukannya berdakwah berhasil ngajak dia, malah kita yang kebawa sama dia. Nah itu jangan sampai kayak begitu. Temenan dia doang yang pakai jilbab, yang lainnya semuanya pakai bikini misal, begitu ya. Semuanya pada pakai pakaiannya telanjang-telanjang. Kamu sendiri berjilbab. Kau tanyain kenapa kamu temenan sama orang kayak begituan? Saya mau berdakwah. Yang ada dalam 1, 2, 3, 4 tahun kemudian, bukannya teman-temannya pada pakai jilbab, dianya ikutan pakai bikini.
Gitu deh, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Karena ya Allah, asli nih teman-teman saudariku sekalian, pertemanan itu ngaruh. Pertemanan itu ngaruh. Jangan berteman dengan orang yang kedekatanmu padanya membuatmu semakin berjarak jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab berjarak jauh dengan Allah, berjarak jauh dengan syariat agamanya Allah, artinya berjarak jauh dengan surga, artinya berjarak jauh dengan kebahagiaanmu sendiri. Mau apa yang dicari? Gitu kan? Saya pernah ini satu pengalaman aja nih ya. Ada satu kelompok orang-orang yang berteman. Ada seorang teman cerita sama saya kayak begini nih. Ustazah perhatiin deh orang-orang itu gitu. Saya kebetulan kenal sama kebanyakan dari mereka. Kenapa saya bilang? Itu Ustazah, mereka tuh udah berteman gak banyak orangnya, 5-6 orang, kemana-mana barengan ini apa segala macam. Dia bilang tuh Ustazah, 4 dari 6 orang tersebut bercerai dari suaminya. Saya bilang masa sih? Saya perhatiin aja. Oh iya ternyata. Dan teman-teman sedikit sekalian, beberapa bulan berselang, saya mendengar 1 dari 2 orang yang masih menikah itu bercerai. Dan beberapa bulan yang lalu, saya dengar yang terakhir pun sudah bercerai juga. Kenapa bisa kayak begitu? Bayangin nih, sekarang bayangin gini aja. Ini yang satu lagi pegel-pegel sama suaminya, kan gitu ya. Cerita nih sama teman-teman, pegel nih gue sama laki gue. Gitu kan. Ya emang lah, dia emang kayak begitu. Lo tahu nggak, gue tuh lagi zaman gue punya laki kayak gitu juga. Pegel mulu, makan hati. Gue sekarang udah bebas, enak bener. Gitu kan, kata si temennya gitu. Ngapain lo? Iya juga ya, kan gitu tuh. Sekali, 2, 3, 4, 5, 6 kali cerai teman-teman. Ya Allah, tuh pertemanan gitu. Tapi bayangin kalau kita lagi kesel sama suami kita, gitu kan ya. Kemudian ngobrol sama teman kita gitu. Terus dia bilang kayak gini, emang sabar aja, dunia mah kayak gitu. Kata Ustazah Halimah kan, kalau mau nyari suami yang sempurna, adanya di surga. Kalau selagi di dunia, siapa yang sempurna? Udah deh, kata Ustazah Halimah, kita tuh kalau ngadepin laki kita mesti inget Asia. Dia punya suami Fir'aun aja bisa sabar. Laki kita kan kagak Fir'aun amat. Jadi mikir, iya juga ya. Udah jadiin dia sebagai ladang amal menuju surga. Oh iya, udah dah. Gitu kan. Pulang. Ya Allah bang, ladang surga. Gitu. Asli teman-teman sekalian, berteman itu berpengaruh. Siapa yang bilang berteman gak berpengaruh? Sangat. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi Muhammad. Seseorang agamanya tergantung dari agama kawannya, dari agama temannya. Itu makanya saya bilang tadi, nyari temen yang nomor 1 tadi itu. Nyarinya kita di majelis ilmu, ya, orang-orang yang beriman dan imannya bangun. Imannya melakukan apa yang dituntut sama keimanan tersebut. Yang kedua, orang-orang yang imannya pada tidur. Nah kalau kayak begitu kita bangunin, namanya orang tidur kan kita bangunin, ya kan. Tapi ya sebisa mungkin usaha kita buat bangunin dia. Kalau dibangunin nggak bangun-bangun ya udah, beliin kain kafan. Ya Allah, mau gimana lagi gitu. Itu yang kedua. Tapi usaha kita untuk membangunkan, terutama jika dia adalah orang yang berkaitan sama hidup kita. Kalau anak kita, ini kita harus bawa dia kepada jalan Allah. Pasangan hidup kita, Khadijah Baidha tuh ya, suaminya dimabuk ini itu segala macam. Wah Allah, usaha sedemikian rupa, doa diminta terus-terusan. Bacakan itu di buku Bidadari, bukan, di buku Muhasabah Cinta. Ya tuh, buat nyabar-nyabarin hati gitu ya. Baca buku-buku yang bagus. Insyaallah buku saya mudah-mudahan jadi buku yang bagus buat dibaca. Baik teman-teman saudara sekalian, yang nomor 3, orang yang ragu-ragu atau nggak beriman, mau ragu-ragu gimana atau nggak beriman gitu, tidak mendapatkan jalan petunjuk, akan tetapi orang tersebut nggak merangin juga, nggak perang, nggak merangin kita, nggak musuhin kita, nggak musuhin orang Islam, nggak musuhin dia, maksudnya baik-baik sama kita deh, sebagai tetangga dia baik gitu ya, nggak musuhin kita, nggak naruhin racun di makanan kita, nggak
nggak ada, maksudnya ya hubungannya baik aja gitu sama orang-orang yang seperti itu. Nah kalau kayak begini nih, nggak ngalangin jalan dakwah kita, nggak ngalangin kita mau bikin kebaikan, nggak ngalangin. Misalnya kita punya saudara sepupu atau apa yang non muslim, misalnya kayak begitu ya, kita punya bos, kita punya teman bukan orang Islam, tapi dia juga nggak musuhin kita orang Islam. Nah kalau kayak begitu gimana tuh? Bolehkah kita berteman sekedar say hello, sekedar menyapa, sekedar kita mau buat baik kemudian dia kita bagi, itu sih nggak apa-apa. Tapi jangan yuali, jangan kita kemudian berteman secara dekat, rapat kepada orang-orang yang seperti itu, jangan. Kenapa? Nah, sama yang beriman tapi imannya nggak bangun aja seperti yang tadi saya sampaikan bisa ngaruh, apalagi yang nggak beriman. Sebenarnya memang nggak akan orang mukmin tuh bisa deket, bisa cinta, bisa sayang sama orang non muslim gitu ya. Orang muslim nggak mungkin loh. Tapi ada usajah gitu kan, jatuh cinta setengah mati, pacaran ini itu apa segala macam, padahal dia non muslim gitu. Itu ada yang bermasalah sama imannya. Orang mukmin nggak bakal. Nih teman-teman bayangin gini aja. Kalau ada orang ngaku sayang sama kita, tapi kerjanya ngata-ngatain ibu kita. Dia bilang bahwa ibu kita adalah pelacur. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Gitu. Apakah kamu bisa berbuat baik sama dia? Ada orang fitnah bapak kita, gitu. Walaupun orangnya baik kayak gimana sama kamu, bisakah kamu menganggap orang itu baik? Gak ada. Sekedar kita say hello sama dia sih bisa, tapi buat cinta sama dia, sayang sama dia, saya nggak mungkin. Anakmu misalnya, ada orang nih, ada anak baik, masya Allah, luar biasa baiknya, secara dia ngasih, dia ini, dia itu gitu ya. Tapi dia suka fitnah anak kita gitu, difitnah aja. Anak kita dikatain nyuri lah, anak kita dikatain apalah gitu. Bisakah kamu sayang sama anak kayak begitu? Walaupun dia baiknya sama kamu kayak apaan? Nggak mungkin. Dan teman-teman saudaraku sekalian, mohon maaf, orang yang non muslim adalah orang yang sudah fitnah. Allah dikatain punya istri, Allah zat yang maha esa dikatain 3. Mending 3, ada yang dikatain Tuhan 5 gitu ya. Tuhan 5, istrinya 1. Oh yang hebat bukan Tuhannya dong, istrinya. Bersuamikan 5 Tuhan. Gitu ya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, difitnah Tuhan kita, Nabi Muhammad manusia paling agung difitnah, dikatain bukan Rasul, dia nggak beriman kepada Nabi kita. Tuhan Al-Quran panduan kita dikatain nggak benar, dikatain nggak sesuai sama zaman, dikatain bukan kitab suci, dikatain karangan manusia, kan begitu. Dia nggak percaya sama Al-Quran sebagai panduan kita. Adakah kamu bisa mencintai orang yang seperti itu? Adakah? Nggak ada. Nggak mungkin gitu. Maka teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, ini sama kelompok yang ketiga, cara kita gimana? Ya, dakwahin, doain, gitu ya, doain, dakwahin. Dan teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, berdakwahlah kepada mereka, bukan dengan ngasih tahu Allah itu Tuhan. Awas ya, kalau kamu nggak percaya sama Allah Tuhan, hati-hati loh, jangan tetanggaan sama saya. Ya, nggak gitu. Ada tuh ceritanya yang lagi di pesawat, pas di atas gitu kan, pesawatnya oleng. Dia kemudian doa gitu, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Sebelahnya bilang, Tuhan Yesus selamatkan kami. Bukan Tuhan Yesus ya. Maksa dia. Awas kau sebut-sebut Tuhan Yesus. Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Dia bengong aja gitu. Dakwahnya nggak gitu caranya. Dakwah dengan kebaikan. Jadi cara dakwahnya kayak gimana? Dakwahlah dengan akhlak. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab, kamu bisa berdakwah dalam diam. Gimana caranya? Nggak usah bawa hadis, nggak usah bawa ayat, nggak usah bawa apa-apa. Dakwahlah dengan akhlakmu. Kita punya tetangga non muslim, baikin. Kalau kita lagi bikin makanan banyakan gitu ya, bagi sama tetangga gitu. Kalau kita lagi ada acara-acara, bagiin makanannya, bagi apaannya, bagi, kayak gitu. Ketemu tutur sapaan, ucapan salam. Selain daripada itu doakan terjaga, doakan sehat, doakan kebaikan dunia. Kalau ketemu secara langsung, doain yang baik-baik kepada orang tersebut. Kalau di saat kamu sedang doain biar dapat hidayahnya Allah, gitu.
esok lusa entah kapan akan jadi. Akan, kalau kamu terus-terusan mendoakan saudara-saudaramu, kakak adekmu, kalau ada yang non muslim doakan, begitu ya. Nah itu teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, itu kelompok yang ketiga. Nah kelompok yang keempat itu ada orang-orang yang bukan hanya mendustakan tapi juga memerangi orang Islam, memusuhi agama kita. Kalau udah yang kayak begitu, ya udah kita serahkan mereka kepada Allah. Mau gimana lagi dah, gitu ya. Nah itu udah mau dibaik-baikin ya kayak begitu udah. Kalau kayak begini ya sudahlah. Kita serahkan aja semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kemenangan. Nah ini zaman sekarang nih saya liatin banyak banget gitu orang-orang non muslim yang kayaknya mau yang gitu kan, menguasai orang Islam. Dan jangan sampai kita menjadi orang Islam yang dikuasai tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Islam yang mau dikuasai tersebut. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Terus ya Allah, kita ikutnya sama siapa dong kalau kayak gitu? Ittabi'u man la yas'alukum ajra fahum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mereka nggak ngarepin apa-apa dari kalian. Para ulama-ulama yang ikhlas, para orang-orang yang menunjukkan kepada kita jalan kebaikan tanpa berharap apapun dari kita. Ini kalau pengajian-pengajian kayak begini kan nggak bayar ya. Malahan yang sekolah-sekolah yang tinggi-tinggi semuanya pada pakai biaya sekian kan gitu kan. Nah kalaupun ada yang bayar biasanya kan lebih kepada untuk sewa tempatnya, untuk apanya gitu. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajr. Ikutlah kalian kepada orang-orang yang tidak meminta, tidak berharap apa-apa dari kalian. Para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala yang saleh-saleh. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengikuti para ulama-ulama kita insyaallah. Allah yang paling tahu katanya Allah. Allah yang tahu. Allah yang tahu siapa yang sesat, Allah yang tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi gimana caranya ya Allah kalau mau tahu? Mintalah petunjuk pada Allah. Mintalah petunjuk pada Allah. Teman-teman saudara sekalian, saat membaca ihdinas siratal mustaqim, itu mintanya yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang kayak apa? Bukan jalan yang kayak apa, tapi jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Susah kalau kamu mau cari jalan yang seperti apa ya Allah yang lurus. Allah ngasih kemudahan kepada kita, mau cari siratal mustaqim, carilah an'amta alaihim kata Allah. Carilah orang-orang yang engkau telah memberikan kenikmatan kepada mereka, yang hidupnya paling bahagia tuh cari kata Allah. Ya Allah, enggak ini nih agak samar nih. Yang an'amta alaihim, yang paling kau beri kenikmatan paling banyak, yang paling bahagia hidupnya nih siapa nih? Allah terangkan dalam Al-Qur'an, wa man yuti'illah war rasul faulaik ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Itu jalannya. Itu jalannya. Jadi ketika kita lagi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tempuhkanlah bagi saya jalan yang lurus, jalan yang benar. Teman-teman saudara sekalian, saya kalau pas lagi khusyuk sih ya, banyakan kagaknya. Masih lagi belajaran kan, sama aja kayak teman-teman semuanya ya. Oh lagi khusyuk gitu salat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tempuhkan bagi saya jalan yang lurus. Jalannya guru-guru kami ya Allah. Ketika menyebut siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya Sayyidah Fatimah Zahra, jalannya Sayyidah Khadijatul Kubra, tempuhkan bagi saya jalan hidup seperti mereka. Jalannya Sayyidah Aisyah Ridha, jalannya Sayyidina Abu Bakar, jalannya Sayyidina Umar. Tempuhkan bagi saya jalan Sayyidina Utsman yang ahli Al-Qur'an, yang ahli sedekah. Jalannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jalannya Nabi besar Muhammad tentu saja alaihi salatu wassalam. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tempuhkan bagi saya jalannya Imam Syafi'i yang begitu sabar ketika diberi penyakit, yang begitu sabar sampai sepanjang hidupnya nggak pernah marah buat dirinya sendiri,
yang membagi waktu malamnya setengah buat ibadah, setengah buat ilmu, setengah buat tidur. Sepertiga buat ibadah, sepertiga buat tidur, sepertiga buat ilmu. Ya Allah, tempuhkan bagi saya jalannya Robi Al-Adawiyah yang begitu cinta kepadamu ya Allah. Tempuhkan kepada saya jalan hidup orang-orang soleh sebelum kami ya Allah. Karena kami tahu mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjukmu ya Allah. Kau tahu bahwa mereka adalah muhtadin. Teman-teman saya sekalian, andai setiap ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina amta alaihim, kita hadirkan satu orang soleh di hadapan kita untuk kita minta jalan hidup seperti mereka. Udah berapa tahun kita sholat, bukankah kita akan jadi hamba Allah yang solehah? Gitu ya. Allah yang tahu siapa yang dapat petunjuk, Allah yang tahu siapa yang sesat. Nah, kita mau gimana caranya biar kita ini bisa tahu gitu? Minta sama Allah untuk ditempuhkan jalan hidup seperti jalan hidupnya mereka. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.